Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa jumpa dengan teman-teman semuanya di sebuah situasi yang unik dan istimewa. Ini pertama kalinya dalam sejarah terjadi hal seperti ini, dan Allah pasti punya rencana, ya. Allah pasti punya rencana yang terbaik yang Allahu a'lam kita tidak tahu, ya. Walaupun kalau dari beberapa ilmu eskatologi ya mengatakan bahwa ada yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Nah, maka kita sebagai seorang mukmin, ya, sebagai seorang yang beriman, maka kita perlu menyikapi kondisi ini dengan sikap-sikap yang terbaik, ya, dengan sikap yang terbaik. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita, ya. Agar Allah Subhanahu wa taala mau memberikan berkahnya untuk kita semua, ya. Kita akan belajar tentang bagaimana sikap terbaik untuk menghadapi corona ini, ya. Nah, yang pertama, yakini ini semua dari Allah. Ya pastilah, ya, semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dari yang lain. Cuma begini, terkadang ada pertanyaan gitu, ya. Apa sih maksudnya gitu dari kejadian yang sekarang ini terjadi, ya? Sehingga akhirnya banyak yang mempertanyakan apa maksudnya, ya, apa rencana di balik ini. Bahkan ada yang membuat ya analisa tentang yang namanya teori konspirasi gitu, ya, bahwa ini adalah peperangan antara Amerika dengan Cina, lalu kemudian kita kena getahnya. Oke, bisa jadi itu mungkin terjadi, tapi di balik semua kejadian, ya, misalnya kita lagi jalan di pelataran Masjidil Haram, ya, kemudian tiba-tiba ada mobil yang nabrak kita sampai berdarah gitu, terus kemudian kita tengok siapa yang menyebabkan itu terjadi. Ternyata ada satu, ya, imam Masjidil Haram turun dari mobil kecil itu, kemudian mengambil kita gitu, ya. Awalnya kita pengen sekali marah gitu, tapi apa yang terjadi karena yang kita lihat adalah imam Masjidil Haram, akhirnya nggak jadi marah kan gitu, ya. Akhirnya kita nggak jadi marah. Nah, begitu juga semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Siapa sih yang menyebabkan itu semua terjadi, ya? Yang menyebabkan semua terjadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau imam Masjidil Haram saja, ya, kita nggak jadi marah begitu. Bagaimana kalau seandainya kita lihat siapa di balik ini semua? Dalam Al-Quran disebutkan ma asaba min musibatin, ya. Ada beberapa ayat tentang ma asaba min musibatin, ya. Ada yang illa min indillah, kecuali semuanya dari Allah. Tapi ada juga disebutkan illa min indik, ya, kecuali dari kamu, ya. Dan dalam ayat yang lain disebut juga ma asaba min hasanatin fa min Allah. Kalau yang baik itu dari Allah. Wa ma asaba min sayyi'atin fa min nafsik. Tapi yang enggak bagus itu datangnya dari kamu, ya. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, memang ingin menegur kita semua dengan kejadian ini. Kita banyak sekali maksiat, kita banyak sekali melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak, ya, kezaliman-kezaliman yang kita enggak sanggup untuk menghentikannya. Tapi sebenarnya itu juga terjadi pada diri kita. Kita juga nggak sanggup gitu kan menghentikan kemaksiatan yang terus terjadi pada diri kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akumulasikan sekarang ini, ya, dengan kejadian virus corona ini. Tapi ala kulli hal, segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagus adanya. Udah nggak ada yang nggak bagus, ya. Maka yakini ini semua datangnya dari Allah, ya, untuk membuat kita menjadi orang yang terbaik, ya. Jadi ilmu magnet rezeki akan mengarahkan kita selalu bersabar, ya, atas apapun yang terjadi. Dan semua yang terjadi memang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dari yang lainnya. Kalau itu semua dari Allah, maka yuk sama-sama kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala sikap terbaik yang bisa kita tampilkan. So, ini yang pertama, ya. Yang kedua, buat tenang, ya, karena Allah siapkan semua kebutuhan kita dalam kondisi seperti ini, ya. Jadi teman-teman semuanya, ada tadi yang sampaikan ke saya, Pak Nas, kita lockdown sudah di Malaysia gitu. Mohon maaf ya, ini kan bahasanya masih bahasa Indonesia, harusnya keperluan ya, bukan kebutuhan.
Sekarang ini lockdown Pak Nas, ya penghasilan kita udah berkurang gitu ya. Kemudian ya kita udah nggak bisa mencari nafkah dan kondisinya seperti ini. Bahkan ada banyak sekali yang memprediksikan bahwa setelah ini ya badai yang setelah corona adalah badai resesi ya. Nah teman-teman semuanya ya seperti yang tadi kita bahas di nomor 1 ya, bahwa ini semua datang dari Allah. Pasti Allah sudah mempersiapkan segalanya. Ya, ibaratnya kita kalau kepanitiaan begitu ya, kalau kita punya kepanitiaan merancang sebuah kegiatan gitu, pasti kita mempersiapkan segalanya. Apalagi Allah. Allah sudah pasti punya rencana. Nah, yang sekarang harus kita lakukan adalah kita minta keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya sampaikan dalam materi saya di Magnet Rezeki ya, tentang Siti Maryam yang berada dalam mihrabnya ya. Pada saat itu Zakaria bertanya, ya Maryam, anna laki hada. Ya, hai Maryam, ini dari mana? Ya, kok saya selalu melihat ada makanan di sisi kamu padahal kamu nggak kerja. Ya, nggak kerja, nggak masak, nggak belanja, nggak pesan PandaFood, nggak pesan GoFood gitu ya. Tapi kok ada makanan di sisi kamu gitu. Lalu kemudian huwa min indillah ya. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saatnya di mana kita membuktikan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ya keajaiban Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mempersiapkan keajaibannya. Ya, jadi tenang aja, semua kebutuhan kita, udara kita juga bangun pagi nggak pernah gelisah kok gitu kan, apakah ada udara atau tidak kan gitu. Tapi sekarang ini ya kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apakah kita betul-betul yakin bahwa Allah mempersiapkan segalanya untuk kita. Nah, tinggal kalau seandainya teman-teman mau berzikir gitu ya. Ini ada satu zikir yang teman-teman bisa lakukan, yaitu zikirnya Nabi Isa alaihissalam ya, ketika kaumnya itu berdoa ya, atau meminta kepada Nabi Isa. Ya Isa, kalau seandainya memang betul engkau adalah Nabi Allah dan Allah adalah Maha Kuasa, maka turunkan kepada kami ya makanan yang langsung turun dari langit gitu. Nah, jadi bagi teman-teman semuanya, ya, yuk sama-sama kita zikirkan surat Al-Maidah ayat 114 ini, ya. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur razikin, ya. Jadi Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya ya kepada kami satu hidangan dari langit. Kita sangat memerlukannya sekarang ya. Kita sangat memerlukannya, maka sering-sering menzikirkan ya kalimat ini ya. Jadi ini biasanya saya minta ke teman-teman semuanya untuk membacanya di malam Jumat gitu kan, atau di hari Jumat ya. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah gelisah, tenang aja ya. Allah Subhanahu wa taala pasti siapkan yang terbaik bagi kita dengan kondisi apapun ya. Di dalam rahim ibu kita aja kita disiapkan ya makanan yang lezat gitu ya dari plasenta ibunda kita ya. Padahal tempatnya sempit kan, goa juga kan gitu ya, tempatnya sempit, kemudian nggak bisa cari nafkah, tapi subhanallah Allah Subhanahu wa taala siapkan ya makanan untuk sang bayi. Maka kita insya Allah ya, asalkan bayi ini cirinya kan nggak punya dosa, nah tinggal kita minta ampun kepada Allah, bertaubat ya. Jangan sampai dalam periode ini juga kita berdosa kepada Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keajaiban untuk kita. Ini surat 5 tolong ditulis sama teman-temannya ya. 5 ayat 114 ya, 5 ayat 114. Oke, itu yang kedua. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala siapkan seluruh keperluan kita, ya. Makanannya, minumannya, sandang, pangan, papan, semuanya Allah Subhanahu wa taala siapkan. Tinggal kitanya ya kalau udah disiapkan begitu nggak usah terlalu pengen yang mewah-mewah gitu. Mungkin sekarang ini memang kita masuk dalam survival mode gitu ya. Survival mode ini ya kondisi yang memang kita survival gitu ya. Nggak, ya mobil kan udah apalagi gitu ya, kita udah nggak bisa pakai mobil sekarang gitu kan. Keinginan kita untuk yang mewah-mewah itu langsung diturunkan semuanya. Oke, 5 ayat 114 dibaca ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keajaiban untuk Anda semua. Yakin aja, bismillah. Kita akan buktikan gitu ya bahwa Allah memang maha kuasa untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk hambanya.
Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah bersabar dan saling mendukung. Ya tentunya ya, kita bersabar dan saling mendukung ya. Mungkin kalau di Indonesia sekarang ini dia strateginya belum lagi mudah-mudahan tidak ya. Bukan strategi lockdown ya. Walaupun strategi lockdown pun ya kita harusnya siap ya. Ada satu artikel yang saya tulis Al-Kahfi aja ya, itu di lockdown oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Dan kita harusnya menjadi pribadi yang paling siap ya. Muslim adalah yang paling siap menghadapi kondisi seperti ini karena setiap minggu dibaca untuk diingat-ingat gitu kan. Bahkan untuk melawan Dajjal itu ya kita membacanya suratul Kahfi. Kenapa? Karena di dalam suratul Kahfi itu disebutkan tentang ya orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam goa, kemudian dipenuhi seluruh kebutuhannya, keperluannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita bisa saling mendukung gitu ya. Nah, saling mendukungnya ya mungkin sekarang ini saatnya teman-teman semua untuk belajar ya, berbisnis secara online ya, dengan sosial media ya yang dimiliki gitu ya. Dan mungkin saatnya gitu ya kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhubung seperti ini, yang tadinya ya pengajian kita kalau seandainya sekarang ini harus berkumpul dengan 1000 orang, ini sekarang udah 756 gitu ya yang berkumpul di sini. Ini aja kita bisa kok gitu ya. Yang dulunya saya juga jarang-jarang gitu untuk melakukan Facebook Live seperti ini. Nah, nanti teman-teman semuanya juga insya Allah gitu ya dalam bisnisnya juga Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ya. Yakin ini dari Allah, baca zikir gitu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi semua keperluan kita, kemudian bersabar ya. Bersabar dan saling mendukung. Ya, kalau seandainya ada jualan-jualan melalui online ya kita saling mendukung ya. Kemudian yang keempat ya, ganti berita-berita itu semuanya dengan Al-Quran ya. Jadi ganti berita dengan Al-Quran. Yang sering terjadi kan kita lihat berita gitu kan, orang-orang yang bersedih gitu, ganti semua gitu. Itu nggak bermanfaat gitu, dalam periode ini nggak bermanfaat gitu. Ya mungkin kalau seandainya kita mensikapinya bisa tepat, bisa bagus ya, tapi berapa banyak orang yang mampu mensikapinya dengan tepat. Maka ya saya menantang teman-teman semuanya untuk membaca Al-Quran 1 juz 1 hari ya, itu untuk menggantikan berita-berita yang nggak bagus. Anda kalau nggak baca 1 juz 1 hari, Anda akan pastinya gitu ya, kita akan mengkonsumsi berita-berita yang nggak positif ya. Ganti semuanya dengan Al-Quran ya. Melihat berita boleh-boleh aja gitu ya, melihat berita, tapi yang nadanya, yang tonnya ya, yang tonnya itu nggak positif gitu ya, yang bersedih, yang skip aja, skip gitu, skip ganti Quran, skip ganti Quran. Nah ini saya dapatkan dalam Al-Quran ya, ini adalah garpu utara saya pertama kali tentang corona ini ya. Saya serius sungguh-sungguh ya Allah ya, ini corona kayak apa sih gitu ya. Yuk sama-sama kita tadaburi ya tentang surat At-Tolak ayat 8 ini. Ini bagus sekali ya. Dan ini yang menjadi dasar saya bahwa emang solusinya adalah Al-Qur'an ya. Ini dalam surat yang ke-8-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadidan wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Dan berapalah banyaknya penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya, maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Masya Allah ya. Ini adalah peringatan untuk kita semua. Kemudian ini dalam surat At-Tolak ya 65 ayat 8. Kemudian ya, فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat dari perbuatan mereka kerugian yang besar. Nah ini ya kesalahannya ya kesalahan kita semua gitu ya. Karena kita nggak usah melihat negeri-negeri yang lain ya, kita melihat diri kita sendiri aja lah ya, agar Al-Quran ini punya berkah untuk kita. Ya kan kita punya banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa ya, kita jadikan ini sebagai cermin ya. Kemudian apa kata Allah? A'addallahu lahum 'adzaban syadida. Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, azaban syadida. Ya. Tapi bukan Allah
Bukan Allah kalau tidak menyediakan solusinya. Apa solusinya? Ya. Fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Maka bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal. Fattaqullaha ya ulil albab, ya. Fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu. Ya, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mau berfikir, ya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, ya. Sesungguhnya, nah, di sini qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh, ya. Di sini ada kata qad, ya. Qad, sungguh Allah telah menurunkan, ya, zikra. Nah, zikra di sini penjelasannya adalah di ayat yang berikutnya. Di sini ada Rasul dan Al-Quran, ya. Rasulan, jadi Allah mengutus Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat, ya. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran, Rasul dan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai rahmat untuk kita. Maka sering-sering baca solawat, ya, sering-sering baca solawat agar kita dibantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering-seringlah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau dalam Magnet Rezeki kita punya kalimat tahlil yang sekaligus kita combine dengan solawat, ya, yang itu ada di pintu Ka'bah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Baca ini, ya, berulang-ulang, ya. Makanya itu sudah saya rekam, ya. Silahkan untuk diulang-ulang karena itu ada nuansa solawat di sana, ya. Nah, selain solawat ada apa? Ayat-ayat Allah. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Ini adalah obatnya. Obatnya adalah apa? Obatnya adalah Al-Qur'an. Karena, ya, yang diinginkan oleh si pencipta virus ini, ya, kalau memang benar-benar ini adalah didesain oleh orang yang memang ingin menciptakan kepanikan di seluruh dunia, adalah kita mengkonsumsi berita. Itu adalah yang diinginkan oleh si pencipta virus ini, gitu, ya. Menyebarkan virus ini ke kemana-mana, ya, dibantu oleh jin dan seterusnya. Nah, maka obatnya adalah qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah memang solusinya udah nggak ada yang lain, Quran, ya, Quran dan sholawat, ya. Maka saya ingin mengajak benar-benar bagi yang belum bergabung ke komunitas One Day One Juice-nya Magnet Rezeki, silahkan bergabung, ya. Silahkan diketik, ya, t.me /odoj Magnet Rezeki, ODOJ Magnet Rezeki, digabung, ya. Rezekinya bukan J, ya, tapi Z, ya, Odoj Magnet Rezeki. Silahkan bergabung di sana, ya, kita sama-sama, ya, berzikir bersama di sana, ya, kemudian kita setoran gitu, ya. Setoran bahwa sekarang ini udah 1 juz, ya. Tidak ada solusi terbaik kecuali Al-Quran, dan Allah sudah berikan itu kepada kita, ya. Jadi ganti semua berita dengan Al-Quran. Yang kelima, banyak berdoa. Karena ini fasenya adalah fase Al-Kahfi, ya. Fasenya adalah fase kita masuk ke dalam goa. Jadi ada yang nanya ke saya gitu, Pak Nas, bagaimana ya mensikapi ini dengan positif gitu, mensikapi keadaan ini dengan positif. Alhamdulillahnya Allah berikan kisah, ya, yang namanya Al-Kahfi itu, sehingga akhirnya kita tinggal merujuk kepada kisah itu, ya, merujuk kepada kisahnya Al-Kahfi. Di sini ada doa juga, ya, surat 18 ayat 10, ya. Nah, ini adalah doa yang juga Anda boleh ucapkan juga, ya, yaitu di sini, ya, Rabbana atina, ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, ya. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami.
rahmat pada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Jadi ya, ini urusan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibantu oleh Allah, ya. Maka di sini, maka kami tutup telinga mereka. Nah, ini kan ya, berita-berita tutup semuanya. Tutup telinga mereka beberapa tahun di dalam goa itu. Fokus saja dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena begini, ya, filosofi puasa ya. Ketika kita berpuasa dari pagi ya, dari pagi subuh ya sampai ke maghrib ya, itu tuh kita nggak makan gitu, kita nggak makan. Tapi kenapa kok kita nggak lapar gitu? Oke lah lapar awal-awal gitu, tapi setelah terbiasa kok kita jadi terbiasa gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan makanan yang lain gitu. Berikan makanan yang lain. Nah, maka yuk sama-sama kita berdoa sama-sama dengan doa ini ya. Ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kemudian tambahannya adalah surat 17 ya. 17 ayat 80 ya. 17 ayat 80. Ini adalah doa yang agar kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejadian ini dengan baik ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Kita masuk ke dalam goa ini masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Jadi masuknya benar, keluarnya benar gitu ya. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Ya, sultanan nasira. Sampai kemudian akhirnya wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang. Ya, yang benar telah datang. Jadi kita percepat datangnya kebenaran itu ya, dan yang batil telah lenyap. Ya, mudah-mudahan yang batil, orang-orang yang mendesain ini semua ya, itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap ya. Nah, jadi ini Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira adalah doa yang wajib dibaca setiap hari ya. Ini Rabbana atina, ini Rabbi adkhilni ya. Jadi ini adalah doa yang wajib dibaca setiap hari. Ya, udahlah kita satu juz doa kenceng ya, udahlah pakai doa, pokoknya semua doa ya. Nah, tadi doanya adalah doa untuk dapetin makanan ya dari langit. Yang keenam,